Bawa apa lagi Min? Tengok. Tom yum. Oh, tom yum, masya Allah. Mudah-mudahan ini ada adik saya. Ini bus yang agak terakhir, dan ternyata alhamdulillah hampir 2 jam lebih menunggu adik saya kepulangan daripada Malaysia, yang dimana dari Surabaya menuju ke Jawa Tengah. Tapi sampai sekarang belum sampai juga. Mudah-mudahan selamat sahabat semua. Jadi kalau di Indonesia itu ada daerah ya. Kalau daerahnya Bang Toha itu kebetulan Jawa Tengah. Kalau di Malaysia kan ada negeri ya. Jadi daerahnya Bang Toha Jawa Tengah, kabupatennya itu Rembang, yang dimana merupakan salah satu kota kecil dengan upah yang cukup lumayan murah. Makanya kalau ada yang berkomentar, buat apa jauh-jauh merantau di Malaysia, gaji di Malaysia kurang lebih sama dengan di Indonesia. Tidak juga sahabat semua. Kalau untuk gaji buruh di sini dengan gaji buruh di Malaysia justru ya lebih banyak di Malaysia. Jadi saya sambil melihat ke timur sahabatku semua. Sebagai abang saya juga risau, apalagi kendaraan di sini itu lasak-lasak sahabatku semua, dan begitu terlampau ramai sangat kendaraan besar-besar. Dan pengendara di sini itu berbeda jauh dengan pengendara di Malaysia. Di sini kalau sudah berada di jalan raya besar, masya Allah, kalau mengendarai kereta ataupun kendaraan lain begitu laju-laju. Dan perjalanan bus dari Jawa Timur ke Jawa Tengah memerlukan waktu yang agak panjang, dan busnya macam ini sahabat semua. Inilah bus yang ada di Indonesia untuk perjalanan antar provinsi, atau mungkin kalau di Malaysia bisa disebut antar negeri ya. Ini arah daripada Semarang menuju ke Surabaya. Dan sekarang Bang Toha tengah tunggu dari Surabaya menuju Semarang. Tapi sampai sekarang tak nampak pula bus yang ditumpangi adik saya. Dan kebetulan adiknya Bang Toha itu bawa barang cukup lumayan banyak. Di sini bunyi horn itu hal biasa sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan misal kata kita membunyikan bunyi horn kan nggak boleh suka-suka. Tapi kalau di sini sahabat-sahabatku lihat sendiri kan, baru kereta tadi, kok kereta sih? Bus tadi masuk ke masjid itu pun sudah di horn kuat-kuat oleh driver lain. Dan ini ada bus satu lagi daripada Surabaya. Mudah-mudahan ini ada adiknya Bang Toha. Oh, bukan. Ini nampaknya tidak ada. Tidak ada adiknya Bang Toha sahabatku semua, karena ini bus menuju Jakarta. Jadi lain-lain. Di sini bunyi horn dibunyikan senantiasa hal biasa, dan orang takkan marah. Kalau di Malaysia kan kita membunyikan horn macam tadi, pasti sudah ada yang marah ya sahabatku semua. Karena membunyikan horn suka-suka di Malaysia itu merupakan kurang beradab, atau bisa dibilang kurang ajar. Bahkan kadang-kadang saya sendiri juga jengkel sahabatku semua. Jengkel tuh sakit hati lah.
ketika naik motor. Padahal saya sudah tahu kalau di belakang itu ada kereta, tapi kadang-kadang kereta tersebut suka bunyikan tot, 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 tot. Macam saya itu tak tahu berkendara. Jadi memang perbedaannya amat jauh dengan di Malaysia. Makanya orang Indonesia kalau ke Malaysia pertama kalinya pasti dibuat terkejut dengan adab pengendara di Malaysia, karena begitu sangat disiplin, tenang, tidak ada bunyi horn suka-suka. Dan yang bawa peluit itu adalah bapak tukang parkir, sahabatku semua. Biasanya akan menolong para driver yang mau menyeberang dan akan dikasih uang seikhlasnya oleh driver. Dan ada satu bus lagi dari Surabaya, mudah-mudahan ini ada saudaranya Bang Toha. Apakah ada saudaranya Bang Toha? Oh, bus daripada Jakarta, bukan bus daripada Surabaya menuju Semarang. Jadi Surabaya menuju Jakarta. Harusnya dikasih traffic light, jadi senang orang nak menyeberang. Tapi kalau di sini sahabatku semua, memang harus mandiri masing-masing lah, cari selamat sendiri. Hampir 2 jam lebih, ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan selamat sampai ke kampung halaman adiknya Bang Toha. Karena ini sudah agak lambat sahabatku semua, yang dimana harusnya adiknya Bang Toha sudah 1 jam sampai di sini, tapi ini sudah lebih. Dan di sini juga tengah pukul 5 lebih. Sekejap lagi akan azan maghrib. Kalau azan maghrib di Indonesia itu pukul 6 sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan pukul 7 lebih. Kalau di sini pukul 6. Pukul 5.20 menit, tengok di sini sudah mulai agak gelap. Tapi kalau di Malaysia pukul 5.20 menit masih terang benderang. Mudah-mudahan ini ada adik saya. Ini bus yang Alhamdulillahirobbilalamin, dan akhirnya adik saya pun sampai sahabatku semua dan bawa barang 1 kotak besar. Apa ini isinya? Dan alhamdulillah sampai dengan selamat dan berjumpa dengan anak istrinya. Alhamdulillah. Jadi kalau merantau di Malaysia, kalau kita merantau dengan cara sah resmi, insya Allah kalau balik kampung pun juga senang, kalau mau masuk lagi pun juga senang. Seperti adik saya ini, setahun sekali biasanya dia ini balik kampung dan bawa barang 1 kotak besar macam ini. Isinya apa saja ini, Masya Allah, Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kata adik saya, kena biaya tambahan sampai 400 ringgit. Min, kena denda, harus tambah bayar lagi. Tadi bagasinya terlebih, dekat tiket bagasi 20 kg tetapi 31, nggak apa-apa, demi anak istri, demi Jiran-jiran Bang Amin rela membayar denda 440 ringgit, dan itu biayanya cukup lumayan mahal. itu kalau 100-200 itu kalau dirupiahkan 2 juta ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa bagi Bang Amin, ini demi ya berbagi rezeki sedikit kepada jiran-jiran untuk menyenangkan anak istri dan anak buah yang di kampung. Oke. Anaknya Bang Toha dan anaknya kakak saya, adiknya Mbak Feni. Nah, oke teman-teman, Bang Amin mau lanjut balik. orang kampung kalau balik merantau daripada Malaysia pasti akan bawa Kilomin 30 kilo. lumayan. Lagi nggo sak menantane Sinoko wae. Oleh-oleh ini juga Aku nggo sak akan meneh kita wis kapok bagikan malah ki nggo sak kepada menantane. jiran-jiran sebelah
untuk bisa merasakan oleh-oleh khas daripada Malaysia. Jadi sedikit-sedikit kita bagi sama rata sahabatku semua. Unboxing oleh-oleh dari Malaysia sampai kena denda 400 ringgit. Dikarenakan overload terlebih. Sayang loh kena denda 400 ringgit. Apalagi sekarang ringgit tengah naik, ya kan? Nggak apa-apa. Demi oleh-oleh. Habis nanti kalau balik ke Malaysia pakai tukar rupiah ke ringgit. Rupiah ke ringgit. Kalau tukar rupiah ke ringgit lebih itu ya, lebih mahal di sini loh. Lebih mahal di sini. Maksudnya lebih banyak rupiahnya. Keliru kayak ini, ngisor kayak ini. Ngisor. Keliru bang buka. Dan tak tahu ini isinya apa sampai bawa satu kotak besar macam ini. Ada tom yum? Tom yum ada, sup buntut ada. Oh, sup buntut ada. Ya, tapi tak banyak. Bukan sup buntut lah, sup bonjot. Bunjut. Sup bunjut. Unboxing. Berapa puluh kilo? 31 kg. 31 kg. Ini yang dibawa apa saja ini? Ini pasti oleh-oleh dan makanan yang tidak ada di sini, Yang tidak ada di kampung ya? di kampung. Karena kita tinggal di perkampungan. Yang agak jauh dari perkotaan kan? Ya. Nah, Masya Allah, apa saja ini isinya? Awal saya tahu jajan ini, saya kira jajan bayi, ya kan Min ya? iya. Karena gambarnya ini mirip anak kecil kan, tapi ini jajan orang dewasa. Masya Allah, sampai terjatuh. Ya Allah, ini banyak Jauh-jauh betul. Dari Malaysia Bawa apa? bawa Maggi curry karena di sini tidak ada. Ada tapi berbeda. Ini Maggi curry asli daripada Malaysia. Ini biasanya kalau yang perantauan di Malaysia pasti kangen Maggi ini. Salah satu Maggi yang biasanya kalau di Malaysia makan tengah malam dengan telur dengan Maggi curry macam ini, Masya Allah, rasanya enak banget. Dan kemarin kawannya Bang Toha bagi Maggi curry sampai tertagih. Dan alhamdulillah gini akhirnya Di sini pengen renang ini. adik saya pun bawa Maggi cukup lumayan banyak, Masya Allah. Nah, sini Bawa apa lagi Min? Tengok. tom yum. Oh, tom yum, Masya Allah. Mau itu Mak? Bar apa? Urung lah pokoknya. Ini bawa tom yum. Coklat ini tidak lupa ya. Coklat. Coklat. Masya Allah, segini banyaknya. Ini tak tahulah habis berapa juta. Nah, ini yang ditanya-tanya ketika balik kampung, Milo. Ya, di Indonesia ada Milo tetapi rasanya berbeda, lebih pekat di Malaysia. Beli oleh-oleh sebanyak ini habis berapa ratus ringgit? Ini habis sekitar hampir 800. 800, dendanya 400. Berarti ini 200. hampir 5 juta. Enggak apa-apa. Bukan selalu. Sesekali. Bawa Menyenangkan oleh-oleh semua orang. totalnya hampir 5 juta rupiah. Tapi kalau dibelikan anak sapi boleh dapat loh. Dapat. Nah, ini Apa itu? ini serbuk rendang, Oh, serbuk rendang. serbuk kurma. Ini Tengok. daripada sana. Tengok. Nah, ini salah satu rempah-rempah yang dimana kalau di Indonesia di kampungnya Bang Toha tidak ada serbuk kurma. Tapi mungkin nanti kalau istri saya masak kurma, heran dengan rasanya. Sebab orang sini belum pernah merasakan masakan kurma macam ini. Beli berapa Min? beli 2 kalau nggak 1. Beli 2. Berarti saya minta 1 ya. Ya, sup buncut. Ini kalau mau masak sup harus memakai ini. Ini rasanya lebih nikmat. Dan ternyata Amin kalau bawa oleh-oleh itu lebih banyak ya daripada saya. Sebab saudara banyak. Oh banyak, saudara banyak. Ya, harus bawa banyak. Kalau bawa sedikit takutnya Nggak cukup. bisa merata. Nah, ini ada mie lontong. Mie rasa lontong. Serbuk kari Di kampung pedas. nggak ada sahabatku semua kalau di kampungnya Bang Toha. Kalau di Malaysia Cili serbuk. ada mie lontong. Nah, ini cili serbuk juga bawa. Cili serbuk juga bawa, apalagi? Ini kari daging. Masya Allah kok bawa banyak sekali. Sup buncut.
kopi. Nah kemarin Mas Toha ini minta diberikan kopi. Nah, ini saya berikan kopi. tengok. Ini salah satu kopi khas Malaysia yang paling mantap sahabatku semua. Dan rasanya itu memang benar-benar enak lah dibandingkan dengan kopi yang lain. Dan ternyata barang bawaannya memang sebegini banyak, patut saja kena tambahan bagasi Min ya. Kena tambahan bagasi. Patut saja kena tambahan bagasi sampai 400 ringgit. Ini beli coklat balang sampai segini banyaknya Min. Rempah biryani. Nah kemarin Mas Toha juga kirim rempah biryani. Ada beli 3 bubur, nggak banyak. Tapi pakai rempah biryani mesti harus beras panjang-panjang ya. Iya beras panjang. Milo. Masya Allah. Nggak apa-apa. Ini mau buka kedai kah? Teman-teman saya bilang mau buka kedai dia mau Ya Allah ya Robi, sebegini banyaknya. Milo sebanyak ini Milo Malaysia dengan Milo Indonesia itu berbeda semua. Jadi gimana kalau Milo Malaysia ini rasanya lebih pekat ya? lebih pekat, lebih manis. Nggak usah gula pun sudah manis. Ada kopi rasa kacang. Ini kopi ya, sedap. Tom yum juga dibelikan. Kemarin teman-teman Ya. datang ke rumah kan, rame yang ingin dimasakkan tom yum. Karena kalau di kampung sini nggak ada loh. Nggak ada. Kemarin saya mau beli yang besar tapi nggak ada. Yang ada botol segini. Jadi nggak apa-apa lah. Terus kira-kira dikasih berapa saya? Satu. Satu botol tamu. Karena saudara banyak sahabat semua, jadi dikasih 1 botol. Sup bujut. Ini salah satu sup yang Ini sangat-sangat favorit di sana ya kalau masak sup itu. ini nanti kalau raya haji ya kan banyak daging. Ya, daging kambing, Bisa daging lembu. Masak sup. Masak lagi Tidak lupa ini rempah biryani. orang Biryani kambing. Kalau di sana kan biryani kambing yang favorit itu. Oh iya, ini nanti kalau raya haji ya kan ada kambing banyak. Dapat biasanya kan dapat daging kambing banyak, ini bisa dimasak untuk nasi biryani ya kan. Nah, rendang. Rendang. Kenapa nggak beli di Indonesia saja? Karena rempahnya rasanya berbeda. Oh berbeda. Rendang Malaysia dengan rendang Indonesia berbeda ya? Berbeda, tergantung masaknya sih. Sebenarnya sih sama semuanya. Tapi sebenarnya rendang ini asal dari mana? Nggak tahu. Itu salah satu yang diperbincangkan dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Indonesia atau Malaysia? Yang Malaysia bilang punya Malaysia, yang Indonesia bilang punya Indonesia. Itu Berarti- sebenarnya Nusantara. Berarti dua-dua punya ya? Dua-dua punya Nusantara. Jadi di Malaysia juga ada rendang teman-teman. Kemudian apa lagi? Masya Allah, coklat sampai segini banyaknya, tak tahu lah ini. Jadi perancang sup. Kalau Nah, kalau ditotalkan rupiah ini berjuta-juta. Serbu kari daging, di mana kari daging ini biasanya dijamukan ketika kenduri kawin, ketika ada orang buat majelis ini. Betul sekali. Jadi kalau di Malaysia sahabat semua biasanya orang kenduri itu masakannya itu banyak jenis. Ada rendang daging, ada Daging kari. masakan daging kecap, kurma, dan lain jenis lainnya. Apalagi nih? Kurma. Oh, serbuk kurma, ya Allah. Kira-kira ini pandai makan tak nanti langsung dikasih serbuk? Mungkin ya agak sedikit lidahnya terkejut sebab kan tak terbiasa. Tak terbiasa ya? Iya. Tapi nanti saya akan coba untuk masakan istri kurma ayam, ya dia tahu masakan khas Malaysia. Masya Allah. Sampai saya pun terkejut Amin bawa oleh-oleh sebanyak ini. Dan tadi saya bawa naik motor. Oh, cukup banyak ini. Ini nanti dibagikan jiran sedikit-sedikit ya. Nanti akan bagian siral, bagian salam family. Dan teman pun mau minta jatah. Ini coklat. Kalau di sini nggak ada ya? Nggak Oh, ada. Apulu pandan. ini kemarin anaknya Jiran nangis minta roti hijau sampai tak mau pulang gara-gara roti hijau. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kalaupun ada biasanya di Batam. Ya, bahkan kan berdekatan dengan Malaysia. Ya, jadi kalau di Jawa memang nggak ada. Apalagi Maggi curry. Ini salah satu favorit ketika kita tengah malam lapar. Inilah solusinya. nah, inilah solusinya. Dan ini lontong. Maggi lontong. Maggi lontong ya. Ya. Oke teman-teman,
Jadi inilah oleh-oleh saudaranya Bang Toha daripada Malaysia. Nggak tahu lah dia bawa makanan sebanyak ini, dan ini pun lebih banyak Amin ya daripada saya kalau bawa pun mungkin sekitar ya separuhnya lah, tapi kalau Amin nggak tahu segini banyaknya sampai menghabiskan uang 5 juta lebih. Meskipun kena biaya tambahan, sorry sahabat semua, di awal tadi Bang Toha cakap denda, sebenarnya bukan denda ya, biaya tambahan. Jadi Amin karena melebihi berat sehingga dia dikenakan biaya tambahan sebesar 400 ringgit, mungkin kalau diuangkan Indonesia hampir 2 juta. Dan bawa barang sebanyak ini, kata beliau, biar orang kampung, jiran-jiran sebelah bisa merasakan oleh-oleh khas daripada Malaysia. Jadi kita orang kalau merantau ya memang macam ini sahabat semua. Kalau balik kampung beli jajan, beli Milo, dan ini Bang Toha dikasih cukup lumayan banyak. Ada Milo, ada Maggi, ada coklat, dan kemudian ada Muruku, ada Apollo, salah satu roti pandan yang dimana kemarin anak jiran itu nangis gara-gara roti Apollo. Katanya rotinya sedap sangat. Jika datang ke rumahnya Bang Toha, pasti akan mencari roti Apollo. Dapat oleh-oleh satu plastik dari adiknya Bang Toha. Alhamdulillah pulang dengan selamat, dan sekarang Bang Toha mau balik ke rumah untuk saya bawakan sang istri.